Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur pada Tuhan yang memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Galatia 6 ayat 7-8. Berbunyi demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari surat Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh,
jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat, kami persilakan untuk berdoa masing-masing kepada Tuhan, dan kita akan mulai berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, inilah kami jemaat-Mu. Kami membuka hati kami. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan salah kami. Kiranya Bapa mengampuni segala dosa dan salah kami. Kiranya darah anak domba Tuhan kami Yesus Kristus boleh menyucikan dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu yang kami doakan ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bagi saudara yang telah mengakui segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Nehemia 9 ayat 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberi salam damai, karena Tuhan telah menambahkan kita. Sempurna dan besar.
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, dalam waktu yang singkat di hadapan kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami memohon kekuatan Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian dan pemahaman yang benar, sehingga firman-Mu yang ditaburkan hidup di dalam kehidupan kami dan dapat terlihat melalui sikap hidup kami. Karena itu berkatilah kami semua yang akan mendengarkan firman ini, dan demikian juga hamba-Mu yang akan menjadi alat-Mu. Kiranya Engkau memberkati dengan hikmat-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semata-mata bersumber dari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan waktu kami di hadapan-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 10 ayat 2-6. Amsal pasal 10 ayat 2-6. Kita membuka bersama bagian firman Tuhan ini dan saya membacakan untuk kita semua. Amsal pasal 10 ayat 2-6, demikian firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan juga memeliharanya dalam setiap kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, walaupun masih dalam suasana pandemik yang sampai saat ini masih kita hadapi bersama. Meskipun demikian, kita bersyukur bahwa firman Tuhan terus menyapa kita, menuntun, memberikan kekuatan, dan mengarahkan kita pada arah yang lebih baik. Hari ini kita berbicara firman Tuhan tentang nasihat-nasihat hidup yang disajikan oleh kitab Amsal dan merupakan panduan di dalam kehidupan kita bagaimana seharusnya kita menghargai dan membuat hidup ini berhati-hati untuk setiap pilihan, untuk setiap prinsip hidup dan gaya hidup yang kita miliki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita bisa berkumpul bersama, saya bisa melontarkan satu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak mau menjadi orang yang dipercaya dalam hal kekayaan? Mungkin kalau saya menanyakan ini di saat kita tatap muka, tidak ada satupun barangkali di bayangan saya yang menolak jika hal itu terjadi. Ya, pada umumnya kita merindukan, kita mengingini sebuah keadaan di mana kita diberkati oleh kelimpahan kekayaan. Walaupun kita memahami bahwa bukanlah satu-satunya berkat itu berwujud kekayaan, tetapi sebagai manusia, jika Allah mempercayakan kita kekayaan, maka kita pun tidak menolaknya. Kita tentunya bersyukur dan kita tentu mengharapkannya. Saudara, secara umum manusia merindukan kekayaan.
Lalu bagaimana untuk mewujudkan dan menghadirkannya di dalam kehidupan kita? Kali ini kitab Amsal menuntun kita pada satu pengertian bahwa kekayaan itu adalah bersumber dari Allah dan kita bisa memperolehnya dengan cara-cara yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kitab Amsal menguraikan bahwa cara untuk memperoleh harta kelimpahan yaitu dengan menjadi orang benar dengan cara yang benar dan dengan menghidupi kebenaran. Saudara-saudara, menjadi benar dan melakukan cara yang benar dalam mencari rezeki dalam hal kekayaan adalah tidak lepas dari identitas kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Ketika kita memahami bahwa kita adalah orang-orang beriman yang telah dibenarkan oleh Allah, maka setiap pilihan hidup, setiap pilihan cara yang kita tentukan, yang kita pilih dan lakukan dalam mencari rezeki, menempuh cara-cara yang benar. Bagaimana itu cara-cara yang benar? Ya, menempuh cara-cara yang benar adalah mendapatkan kekayaan sesuai dengan firman Allah. Dalam sesuai dengan firman Allah itu dikatakan di situ tidak akan berada di dalam posisi orang fasik yang menyembunyikan dan kebenaran dan menyembunyikan kelaliman dan kejahatan di dalam dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang benar seperti yang ada di dalam bagian teks kita dikatakan justru ketika diberi kekayaan dengan cara-cara yang benar, tidak harus merugikan orang lain, tidak harus membuat orang lain menderita untuk mendapatkannya, maka saat dia mendapatkan kekayaan itu, dia menyelamatkan orang dari maut. Artinya apa? Bahwa seseorang yang menghayati identitasnya bukan hanya sebagai Kristen yang hanya berKTP saja, tapi dia menghayati bahwa dia orang benar, dia pun menghayati cara benar dalam mencari rezeki, dan demikian dia pun menempatkan kekayaan itu dalam tujuan yang benar. Tujuan yang benar adalah menyelamatkan orang dari maut. Saudara-saudara, betapa banyak di sekeliling kita yang sebenarnya merana karena kelaparan, karena kesusahan, bukan karena hanya faktor-faktor internalnya saja, faktor-faktor yang ada di dalam dirinya, yang malas atau tidak, tapi ada satu sistem yang membuat mereka berada di dalam posisi itu, sehingga mereka merana di dalam dirinya. Ada satu sistem kuat yang menekan dan mereka tidak bisa mendobrak. Orang yang mencari rezekinya, orang benar yang mencari rezekinya dengan cara yang benar, dia bukan tambah menginjak dan menyepelekan orang-orang ini, justru dia menghadirkan harapan orang-orang ini dari maut, dari putusnya harapan, dari kematian, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya mendapatkan manfaat dari kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Ini titik bedanya antara orang benar dengan orang fasik dalam mengelola kekayaan. Ketika orang benar mengelola kekayaannya, dia tidak hanya bertujuan untuk dirinya, bukan hanya untuk memperkaya diri dan memanjakan keegoisan, tetapi tujuannya adalah menyelamatkan orang dari maut. Tetapi dari niat itu Allah memberikan berkat kepadanya. Dia tidak akan menderita kelaparan, dan Allah mempercayakan berkat kepadanya sesuai yang terdapat di dalam ayat 2, 3 dan 6. Berulang di situ dikatakan dan diceritakan tentang orang benar. Orang benar tidak akan menderita kelaparan, dan orang benar mendapatkan berkat dari Tuhan. Ia akan dipercayakan lebih karena dia mampu mengelola dengan baik kekayaan yang dia sudah dapatkan, dan karena dia menempuh semua untuk mendapatkan kekayaan itu dengan cara-cara yang benar.
Saudara, untuk mendapatkan kekayaan, maka satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah menjadi orang yang benar dengan cara yang benar. Coba kita perhatikan kalau di kantor-kantor, di dalam komunitas-komunitas tertentu, bagaimana orang mencari rezekinya. Ada saja yang menyenggol sesamanya untuk mendapatkan rezekinya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang menghayati identitasnya sebagai orang yang telah dibenarkan Allah, dia hadir bukan untuk merebut rezeki orang lain. Dia hadir untuk menolong, bahkan bersama-sama untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dari niat itulah, dari cara itulah, orang benar akan terus diberkati dan terus dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang lebih besar. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tetapi hal yang kedua yang tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh diabaikan, untuk mendapatkan kekayaan, berkat berwujud kekayaan, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah rajin. Saudara-saudara, tidak ada orang yang kaya benar kecuali orang kaya baru dan orang kaya yang dalam tanda kutip ya, kaya gimana gitu. Tidak ada orang yang sungguh kaya menempuh dengan cara yang instan. Sekian banyak tokoh yang bercerita tentang kekayaan dan kesuksesan mereka untuk mencapai level tertentu. Mereka bercerita bahwa mereka harus melalui proses dari nol. Kerajinan dan ketekunan tidak mengkhianati hasil. Namun, lawan dari rajin, sebagaimana yang kita baca tadi dalam kitab Amsal, lawan dari rajin adalah tangan yang lamban. Tangan yang lamban, seperti kita tahu, susah bergerak, tidak mau capek. Ujungnya adalah dikatakan oleh bagian Alkitab yang kita baca adalah ujungnya adalah ketiadaan, kemiskinan. Bukan hanya kemiskinan materi, tetapi juga kemiskinan mental yang membuat dia terdampar dan tersingkir sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita mengharapkan sesuatu yang baik datang, maka Allah tidak membuat kita menjadi orang-orang yang manja, yang disajikan begitu saja. Tetapi Allah memberkati lewat upaya-upaya dan segala usaha yang kita lakukan. Orang yang rajin bukan berarti tanpa kegagalan. Dalam hidupnya dia menempuh kegagalan, tetapi dia tidak berhenti ketika kegagalan itu ada. Orang yang rajin bukan berarti tidak pernah mengenal capek. Orang yang rajin bukan berarti tidak pernah bertemu dengan hambatan. Orang yang rajin adalah orang yang terus melakukan sebagaimana ia mampu berikan dengan tulus ikhlas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya teringat dengan slogan atau pernyataan dari salah satu tokoh bernama Thomas Alva Edison. Menurut Thomas Alva Edison, barangkali kita sudah tahu semua siapa Thomas Alva Edison itu. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu yang luar biasa ceritanya mendunia. Dia berkata bahwa dia adalah orang yang sebenarnya berulang kali gagal dalam hidupnya dalam menemukan bola lampu. Saudara-saudara yang terkasih, dari semua pengalaman dan proses yang ia lalui, dia berkata jenius itu 1%. Tetapi 90% lebihnya adalah kerja keras. Dalam mencapai sesuatu, kita harus melihat dari seberapa upaya dan usaha yang kita lakukan. Menginginkan sesuatu bukan membawa kita pada dunia halu yang tiba-tiba kita dihadapkan dengan satu situasi yang instan. Tetapi menginginkan sesuatu artinya mengupayakan dengan kerja keras. Kita sekarang ini sering mendandanin anak-anak kita dengan intelektual akademis.
Kita melihat bahwa untuk mencapai masa depannya, dia cukup dengan memiliki angka-angka fantastis dalam akademis. Padahal di dalam kenyataannya, pelajaran hidup berbicara bahwa orang yang tough di dalam hidup ini, orang yang tetap kuat dan menjadi pemenang di dalam hidup ini, adalah orang-orang yang terus bekerja keras meskipun dia diperhadapkan dengan tantangan dan kegagalan. Orang-orang yang siap untuk bekerja terus, mau lelah, mau capek dan tidak cengeng, memiliki mental baja dalam menghadapi situasi yang ada sekarang ini. Bapak Ibu, di dalam hidup ini kalau saya perhatikan, ya, dunia ini semakin sempit. Dan tentunya juga persaingan untuk mendapatkan rezeki, makanan dan segala kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari itu semakin keras kita hadapi dunia ini. Jadi kita harus mulai mendesain hidup kita sekarang ini dan memahami bahwa hidup ini bukan hanya berleha-leha. Hidup ini bukan hanya menghayal nikmatnya saja, tetapi hidup ini adalah bekerja untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kunci kedua untuk mendapatkan berkat berwujud kekayaan, yaitu rajin. Hal yang kedua adalah seperti dikatakan di ayat 5, siap menggunakan kesempatan yang ada. Saudara-saudara, digambarkan kesempatan di situ adalah panen. Dan panen itu tidak selama-lamanya. Panen itu hanya tertentu waktunya. Dan orang-orang yang bekerja di saat panen itu dan mengumpulkan rezekinya adalah orang-orang yang pandai memanfaatkan situasi dan pandai untuk memanfaatkan kesempatan. Waktu ini sangat singkat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada banyak waktu yang kita lewatkan begitu saja, berbagai kesempatan yang kita lewatkan begitu saja dengan berbagai alasan. Entah alasan gengsi, entah alasan malas, entah alasan tidak percaya diri, dan kadang-kadang kesempatan itu berlalu begitu saja. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa orang yang lihai mengambil kesempatan adalah mereka-mereka yang berakal budi, yang mempergunakan akal sehat, yang bisa berpikir bukan hanya berpikir untuk saat ini, tapi berpikir tentang masa depan. Ketika musim berubah, ketika situasi berubah, dan dia mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi kenyataan hidup ke depan. Berakal budi itu adalah salah satu juga bagian berkat Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menolong kita agar hidup ini adalah hidup yang jauh lebih baik. Jadi Tuhan telah menolong kita dengan berbagai cara. Misalnya memberikan akal budi, dan mempergunakan akal budi itu untuk menangkap setiap kesempatan yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu, 3 poin ini sebenarnya menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama, kita harus mencari rezeki dengan cara yang benar. Yang kedua, kita harus rajin dan siap capek, nggak boleh cengeng. Dan yang ketiga, pintar mengambil kesempatan yang ada. Bagaimana dengan kita? Sebenarnya 3 hal ini menjadi sebuah pilihan. Oleh karena itu tema kita hari ini berbicara tentang konsekuensi kehidupan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsekuensi adalah sebuah dampak dari pilihan yang kita pilih atau sebuah dampak dari sikap hidup yang kita tentukan. Dan sekarang ketika kita menentukan sikap hidup kita, rajin, siap mengambil kesempatan, hidup di dalam kebenaran meskipun kesulitan sering menyapa kita, maka konsekuensinya adalah kita mengalami kehidupan yang benar yang diberkati Tuhan. Mungkin kita bertanya, Bu, gimana? Saya sudah berusaha, saya sudah capek, saya sudah berusaha untuk menjadi benar, saya sudah berusaha menangkap kesempatan, saya sudah berletih-letih, tetapi membandingkan hidup saya dengan orang lain, mereka jauh lebih maju dalam hal berkat.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kalau kita melihat orang lain seolah-olah mereka bahagia, kita seperti merana luar biasa. Kita kurang menyadari bahwa ada sisi-sisi tertentu yang chaos di dalam kehidupan mereka. Dan kitab-kitab yang lain berbicara, termasuk Amsal, segala rejeki yang bersumber dari sesuatu cara-cara yang tidak benar, dia akan berubah menjadi malapetaka, dan dia tidak melahirkan damai dan ketenangan bagi setiap orang yang menikmatinya. Contoh, misalnya ketika korupsi, kelimpahan ada, banyak. Tetapi tahukah kita seberapa damai sejahtera yang terengut karena rasa takut yang mengejar-ngejar kita? Ketika suatu saat file terbuka, ketika ada celah kita ketahuan, berapa damai sejahtera yang terganggu ketika kita hidup dalam situasi yang demikian. Jadi apa yang kita miliki sekarang ini bukan berarti kita kurang beriman, kurang diberkati Tuhan. Kalau kita memang sudah bekerja keras, sudah menangkap kesempatan, sudah melakukan hal yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan dengan jalan-jalan yang benar, bukan berarti kita tidak diberkati. Tetapi Allah memberkati kita sejauh berkat itu bermanfaat buat diri kita, cukup bermanfaat buat diri kita, dan cukup bermanfaat bagi orang lain. Kalau saat ini segini adanya, berarti menurut Allah inilah yang cukup bermanfaat buat kamu dan orang lain. Jika lebih, mungkin suatu saat tidak lagi bermanfaat dengan kamu, maka justru merusak kamu dan membawa engkau pada kehancuran. Saudara-saudara, saya kadang-kadang kalau mendoakan orang lain untuk mendapatkan rezeki, satu hal yang kita ingat, dia udah siap mendapatkan rezeki apa enggak? Adalah kesiapan mental untuk mendapatkan banyak dari Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang tadinya harmonis dalam keluarga, setelah mendapatkan kelimpahan harta, lalu mulai berfoya-foya, punya kesempatan untuk melakukan dosa A, punya kesempatan untuk melakukan dosa B, punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Maka jikalau saat ini kita sudah bekerja keras, kita sudah rajin, kita sudah mengupayakan untuk menangkap kesempatan, kita sudah menjalani jalan yang benar, kok rasanya mereka lebih diberkati? Pertama, kita tidak pernah hidup di dalam urusan mereka. Kita tidak tahu seberapa susah ada di dalam posisi mereka. Yang kedua, kalaupun saat ini adanya seperti yang ada yang kita miliki, itu bukan berarti Allah tidak memberkati kita, tetapi Allah sedang menolong kita dengan rezeki yang demikian. Allah tahu bahwa itulah yang membawa kita terus pada ketaatan dan kebergantungan kepadanya. Sejauh itulah yang kita bisa dipercayakan untuk tetap berdampak pada kehidupan kita dan berdampak pada kehidupan sesama. Sejauh itulah kekayaan yang tidak menghantarkan kita untuk jauh pada ketaatan akan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Karena kekayaan bisa saja menjadi alasan untuk menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Karena Allah sumber rezeki, maka kepadanya kita bergantung. Apa yang kita lakukan, selebihnya kita serahkan dan doakan kepada Allah untuk kepenuhan segala rezeki dan untuk memenuhi segala apa yang berkenan di hadapan Tuhan untuk dipercayakan bagi kita. Amin. Mari kita saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami jemaat-Mu. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini, supaya gereja ini boleh menjadi wadah yang akan membangun jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu di sini semakin mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati setiap kegiatan yang ada di gereja ini. Tuhan menolong setiap penata layarnya, supaya kami boleh bahu-membahu untuk pekerjaan Tuhan di sini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang menghadapi kesulitan ekonomi, masalah studi, pekerjaan, juga masalah penyakit, serta masalah rumah tangga. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam setiap apapun yang kami hadapi, kesulitan apapun yang kami hadapi. Kiranya Bapa campur tangan, Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh lepas dari segala masalah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk 6 suku rumpun Basema di Bengkulu, Sumatera Selatan, yaitu Besema, Kaur, Kikim, Lintang, Semendo, dan Serawai, agar Tuhan mengirim utusan-utusannya kepada mereka, supaya mereka boleh mendengarkan kabar baik dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa ini, terutama untuk fasilitas kesehatan yang ada, supaya fasilitas kesehatan yang ada boleh dapat menunjang kesehatan rakyat kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan, terutama dalam menghadapi COVID-19. Tuhan, biarlah segala sesuatunya dicukupkan, Tuhan buka jalan setiap kesulitan, sehingga kami, rakyat Indonesia, boleh tertolong melalui fasilitas kesehatan yang ada. Kami berdoa juga untuk infrastruktur di negeri ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam pembangunan yang ada di Indonesia ini, supaya kehidupan ekonomi kami ya Tuhan boleh semakin berkembang dan membaik. Tuhan kiranya menolong kami. Bapa, kami berdoa juga untuk masalah pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh luput ya Tuhan daripada penyakit COVID-19 ini yang sudah banyak merenggut nyawa manusia. Kami berdoa ya Tuhan untuk vaksin yang tersedia dapat bekerja dengan baik dan efektif,
sehingga dapat menolong bangsa dan negeri kami ini terlepas dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit atau dalam masa pemulihan, beserta keluarga yang mendampingi. Ibu Sudibyo, Saudara Felis, Bapak Hussein dan Ibu Armas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cu Soanio, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Ibu Mariam, Ibu Ance Lunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Guinial, Ibu Lim Guelan, Bapak Andras Wiryawan, Ibu Lalan, Saudara Eka, Bapak Suntek, Ibu Jenny, Bapak Ardan, Ibu Komalasari, dan Ibu Neneng Hidayat. Kiranya tangan Tuhan boleh menjamah sakit penyakit mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka, menolong mereka, dan biarlah ya Tuhan mereka boleh bersukacita oleh karena pemulihan yang datang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini ya Tuhan, untuk pertolongan-Mu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, walau di tengah situasi yang sulit saat ini. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu dan hari biasa. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 7 ayat 7-8. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendoakan persembahan kita. Kami mohon jemaat berdiri.
Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena kami boleh memberikan sedikit persembahan kami dari begitu banyak berkat yang Kau berikan pada kami. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang mengatur persembahan ini. Berikanlah kemampuan kepada mereka agar semuanya boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai saat teduh.